sasaran apa yang ingin penjenengan kembangkan untuk kami observasi, terus nanti bisa kita diskusikan gimana sih langkah-langkah itu, apakah sudah seperti apa yang jenengan harapkan atau enggak. Kami sifatnya nggak menilai tapi membantu untuk apa yang penjenengan inginkan, lalu kami rekam datanya, terus kami sampaikan untuk menjadi refleksi bersama, sehingga jenengan nanti dari data yang saya sampaikan jenengan bisa menentukan, oh iya ini berarti berhasil, oh ini kurang gitu nih. Jadi topik kita itu hari ini untuk kegiatan observasi di kelas. Kita sepakat ya, gitu. Oke. Terus rencananya nanti ini penjenengan apa Bu? Tujuan pembelajaran yang mau dilakukan hari ini? Karena kelas 1 Pak mengganggu, jadi membaca dan menulis huruf H. Oh, membaca dan menulis huruf H. Kenapa kok huruf H? Memang sekarang iya, di tahap H. Iya, A, B, A sampai. Tidak, Pak, di kelas 1 tidak urut. Tidak urut. Tapi semuanya sudah tersampaikan. Tidak hanya beberapa huruf yang anaknya perlu penguatan situ. Oke. Ini kan gini, tujuan pembelajaran membaca dan menulis huruf H. Seingat saya, untuk membuat sebuah tujuan pembelajaran itu kan ada ABC-nya. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai dengan cara apa, gitu kan. Membaca dan menulis huruf H ini tujuannya apa? Apakah anak mampu atau anak operasionalnya apa? Mampu ya. Karena itu kan nanti untuk mengukur. Mampu itu dikatakan mampu ketika memenuhi indikator ini gitu kan ya. Terus intervensi yang dilakukan supaya nanti anak bisa membaca dan menulis huruf H ini rencananya dengan cara apa? Yang paling utama mungkin strategi atau media atau apa atau alat atau apa yang nyanyi Pak. Berarti melalui apa? Melalui nanti aktivitas yang dilakukan anak-anak untuk supaya bisa mampu membaca menulis itu, jenengan akan melakukan dengan cara apa? Dengan mengenal berulang-ulang dengan lagu dan gerak. Oh, berarti gini, membaca menulis huruf H melalui apa? Melalui bernyanyi dan menunjukkan benda asli gitu Pak. Bernyanyi dan yang gerak. Iya, ada gerakannya nanti. Anak menyebutkan benda itu dia sambil bergerak. Artinya kan ini nanti yang alat yang akan jenengan gunakan untuk mencapai tujuan supaya anak-anak bisa membaca dan menulis huruf gitu. Nah, berarti dalam redaksi tujuan pembelajaran itu bisa begini, melalui bernyanyi dan melalui lagu dan gerak serta menunjukkan benda-benda yang metode menunjuk benda-benda di sekitar siswa mampu menulis dan membaca huruf H. Nah, itu redaksinya begitu. Itu redaksi sebuah tujuan pembelajaran. Nah, mungkin nanti bisa diperbaiki yang itu. Terus yang kedua, mungkin ada tujuan lain yang mau dicapai atau satu ini hari ini? Satu. Oke, satu ya. Terus dalam masa observasi ini tuh, penjenengan tentu ingin fokus apa sebetulnya yang ingin jenengan kembangkan, kemampuan jenengan di bagian apa yang jenengan ingin kembangkan pada pertemuan kali ini. Kemampuan jenengan apa? Apakah kemampuan mengelola, kemampuan diskusi anak, memfasilitasi diskusinya, ataukah penjenengan ingin kemampuan untuk membuat kesepakatan kelasnya, atau keterampilan apa yang ingin diobservasi? Memberi penjelasan yang sederhana. Oke, berarti keterampilan jenengan dalam menjelaskan secara runtut ya. Kontekstual dan dekat dengan anak-anak. Keterampilan menjelaskan materi ya.
secara runtut. Nah, otomatis nanti kami akan tajam ke arah sejauh mana jenengan memfasilitasi anak-anak untuk jenengan menjelaskan materi itu secara runtut sehingga dipahami anak-anak. Nanti fokusnya itu. Terus mungkin ada fokus lain yang ingin diberikan, atau mungkin jenengan masih baru menerapkan metode ini sehingga ingin dipantau dalam saya memakai metode ini sudah sesuai atau belum, nah kayak gitu. Iya. Apa itu? Lebih ini kan masih awal juga, jadi anak-anak masih belum banyak metode yang saya gunakan. Jadi saya ini juga masih awal, jadi ini tadi saran Pak Irfan apakah ini masuk ke atau enggak, jadi mohon diamati nanti Terkait apa itu? metodenya Pak. Metode apa? Metode yang saya gunakan Pak, metode BJBL ya. Oh, BJBL ya. Keterampilan menerapkan BJBL itu model. Iya. Ya, model. Menerapkan model BJBL. Ada sintak di sini sudah muncul sintak belum? Iya Pak. BJBL. Ya, namun ini tidak jelas gitu. Ya saya fokuskan ke deep learning-nya Pak. Oh, deep learning berarti ke arah deep learning-nya aja Bu. Begitu ya. Iya, karena deep learning kan hanya 3 komponen yang perlu kita pantau. Kemampuan anak-anak untuk memahami, mengaplikasi, dan bagaimana merefleksi. Artinya di PPP Pendidikan sudah ada tahapan itu belum? Bermakna, oke. Yang kita amati harus yang memang ada di sini, sehingga atau ini aja Bu, mungkin membangun mindful fokus pada kegiatan. Jadi kan ada tahapan untuk mengajak anak-anak supaya fokus dulu kan sebelum pembelajaran. Nah ini aja yang kita evaluasi, gimana? Bagaimana penjenengan untuk keterampilan penjenengan untuk mewujudkan mindful learning. Nah ini aja, nanti sejauh mana apakah ini berdampak, apa yang penjenengan lakukan, apakah nanti tepat atau anak-anak memang betul-betul bisa memenuhi apa yang penjenengan inginkan sesuai tujuan. Saya ganti ya Bu ya, biar kita tepat sasaran. Keterampilan memfasilitasi dan atau mewujudkan mindful ya, mindfulness siswa ya. Oke, kan ini di awal. Saya lihat di sini kan ada strateginya ini yang penjenengan lakukan. Supaya fokus, supaya dia hadir fisik dan mentalnya di dalam kelas sebelum pembelajaran kan gitu. Ya, oke. Ini satu aja yang fokusnya. Semua saya amati Bu, mulai dari pembukaan sampai penutup kita amati. Tapi nanti yang kita bahas, kita fokuskan hal ini aja supaya nanti kita dengan bisa sampai pada kalau memang ada sesuatu yang belum tercapai bisa merencanakan untuk memperbaikinya, sehingga enggak semua harus diperbaiki, kan itu kita bertahap aja. Yang penting fokus ini, dan ini saya amati juga sesuai dengan kondisi rapor kita tentang yang rendah kan di pembelajaran, subnya kan di pengelolaan kelas. Nah ini tepat penjelasan materi, terus keterampilan untuk mewujudkan mindfulness. Ini pasti. Oke. Terus strateginya apa aja Bu yang mau dilakukan untuk mewujudkan apa yang tujuan pembelajaran, serta untuk pengembangan ini penjelasan sudah nyiapkan strategi apa aja tadi. Yang pertama menerapkan BJBL ya. Terus dengan tadi menyiapkan ada media, apa media? Media LCD. Terus LCD-nya itu nanti akan apa? Gambar video atau
gambar. gambar. Berarti kan tayangan gambar ini ya. Oke, terus ada gerak lagu ya, Iya. gerak dan lagu. Terus ada diskusi mungkin. Iya. Berarti kan penjenengan juga menggunakan metode diskusi, oke. Diskusi. Selain itu mungkin ada LKPD. Iya Pak, dan nanti anak-anak mempresentasikan. Oke, berarti kan ini merupakan strategi kan. LKPD itu juga strategi yang kita gunakan yang berkaitan dengan alat untuk mencapai tujuan. LKPD. Ada lagi mungkin sesuatu yang sudah penyelenggara rencanakan. Penerapan BJBR, menyiapkan media LCD, tayangan gambar, ada gerak dan lagu, menggunakan metode diskusi, terus juga dengan akan merencanakan menggunakan LKPD. Oke, saya kira cukup, ini sudah memenuhi baik metode, alat, terus bahan, dan diskusi. Jadi ada beberapa hal Bu yang perlu menjadi catatan. Yang pertama, pastikan bahwa kalau menggunakan LCD itu berarti berfungsi dengan baik. Jangan sampai kita nanti masuk ruang, anak-anak masuk ruang, terus LCD ternyata nggak dipersiapkan, terus penjenengan bermasalah dengan itu, menjadi nggak efektif pembelajarannya kan gitu. Sehingga kalau menggunakan alat yang elektronik sebelum pembelajaran itu harus sudah diperiksa. Nah itu menjadi catatan penting ya untuk penyiapan alat ya, alat elektroniknya supaya nanti berjalan sesuai rencana. Terus juga karena ini berkaitan dengan penggunaan LKPD ya, berarti kan harus sudah dipersiapkan LKPD-nya gitu. LKPD-nya nanti satu kelompok satu atau per siswa? Per kelompok. Apa enggak memungkinkan kalau LKPD-nya itu perorangan? Ini lebih ke kerjasama. Oke. Berarti di sini ada penjenengan keterampilan penjenengan membangun kerjasama ya. Fasilitasi. Karena ini kan ada di dimensi kelulusan kolaboratif kerja sama siswa. Oke, saya kira cukup. Perlu saya sampaikan lagi ya Bu ya, rangkuman dari apa yang kita bicarakan hari ini, bahwa hari ini nanti jenengan akan mengajar bahasa Indonesia dulu, terus nanti tujuan pembelajarannya melalui melalui gerak dan lagu dan penggunaan materi dan menunjuk benda-benda di sekitar. Diharapkan siswa mampu membaca dan menulis huruf dengan baik dan benar. Oke. Area pengembangan yang tidak dengan capai nanti keterampilan menjelaskan materi secara runtut. Runtut itu berarti kan maksudnya adalah dari tingkatan sulit ke sampai yang tingkatan yang mudah sampai ke yang sulit, dengan konteks materi yang ringan menuju bertahap menuju materi yang berat. Nah, itu yang dinamakan runtutnya. Oke. Yang kedua, keterampilan jenengan untuk memfasilitasi atau mewujudkan mindfulness siswa. Yang ketiga, area pengembangan yang ingin jenengan capai itu keterampilan jenengan untuk memfasilitasi kerjasama siswa, kemampuan siswa, karakter siswa, kemampuan siswa dalam bekerja sama. Terus, nah, strategi yang penjenengan persiapkan menerapkan model BJBR, menyiapkan media LCD dan tayangan gambar, lalu ada gerak dan lagu, menggunakan metode diskusi dan penggunaan LKPD. Ya, yang menjadi catatan saya tadi untuk diperhatikan, penjenengan harus betul-betul menyiapkan alatnya supaya berfungsi dengan baik dan menyiapkan LKPD pada saat dibutuhkan, pada saat tahap pengerjaan LKPD. Cukup itu. Berarti ini kan sudah kita sepakati ya.